Salam sehat buat teman-teman semua. Lennon Suren tidak menduga bahwa Harvey York dapat melihat penyakit yang dideritanya. Apakah Harvey akan mendapatkan dukungan dari keluarga Shrey? Kita simak saja kelanjutannya untuk chapter 5590 sampai 5593. Di dalam gameplay ini, inilah kisahnya. Chapter 5590. Wah, apakah sangat menarik bagimu untuk berpura-pura bodoh pada tahap ini? Arya Shrey bersenandung bangga, sama sekali tidak mempercayai kata-kata Harvey York. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan seorang pria kekar dengan setelan jas datang dan menghalangi jalan Harvey York. Dan melihat tonjolan di pinggangnya, terlihat jelas bahwa dia membawa senjata api. Jelas, ketika situasinya berjalan tidak baik, maka dia tidak ragu untuk mengambil tindakan. Melihat Harvey York tidak berbicara, lelaki tua berjas tang saat ini tersenyum sedikit dan berkata, "Teman kecil, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku biasa dipanggil Lennon Shrey. Dan ini adalah cucuku, Arya Shrey. Yang kami perhatikan di sini adalah bajikuan leluhur, yang berbeda dengan 8 ekstrim yang beredar di dunia luar. Teman kecil, kamu sepertinya bukan orang biasa. Karena kamu dapat melihat ketidaksesuaian latihan seni bela diri cucuku, mengapa tidak memberikan beberapa petunjuk?" Lennon Shrey berbicara dengan sopan, seolah-olah dia benar-benar membutuhkan bimbingan Harvey York. Tetapi ada sedikit kesombongan dan penghinaan secara alami dalam nada suaranya. Lagi pula, setelah dia mengungkapkan dirinya sendiri, tidak peduli siapa yang berada di depannya, dia harus menghormatinya. Tapi pemuda di depannya sama sekali tidak mempedulikannya, seolah-olah dia tidak mengenal Lennon Shrey sebagai salah satu penguasa di Outskirt. Tetapi memikirkannya dengan cermat, remaja ini tampaknya telah belajar beberapa hal. Jika itu masalahnya, itu normal untuk tidak mengenal dirinya. Dari sudut pandang ini, tampaknya dapat menunjukkan bahwa tidak ada yang luar biasa dari pemuda ini. Maksudmu? Jika aku tidak menunjukkan tanganku, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Harvey York menghela nafas dan membuka mulutnya. Lennon Shrey tersenyum sedikit, tetapi Arya Shrey terlihat seperti mengetahuinya. Adapun pria berjas itu, dia memandang Harvey York dengan ekspresi mengejek. "Beraninya kamu mengejek wanita kami? Kamu sedang mencari kematian." Melihat sikap pihak lain, Harvey York tidak repot-repot membuang-buang waktu. Pada saat ini, kaki kanannya sedikit dihentakkan di tanah. Batu biru di tanah hancur, dan sepotong kerikil mendesing dan langsung melesat ke arah telinga gadis itu. Anting Bulgari yang tergantung di telinga gadis itu terpotong dan patah dalam sekejap. Apa? Melihat adegan ini, ekspresi Arya Shrey terlihat kusam. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa aku tidak bisa melihatnya sama sekali? Tingkat ini. Lennon Shrey yang awalnya terlihat sombong, juga tercengang saat ini. Serangan yang ditunjukkan Harvey York terlihat sederhana, tetapi jelas memiliki level paling sedikit seorang raja prajurit. Di usia muda, kultivasi seni bela dirinya telah mencapai tingkat seorang raja prajurit. Ini adalah jenius seni bela diri yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Lennon Shrey menarik napas dalam-dalam, dan kali ini tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Dia mengambil 2 langkah pertama, menangkupkan tangannya, dan berkata, "Teman kecil, aku tidak menyangka kamu telah mencapai tingkat kultivasi seni bela diri seperti itu di usia yang begitu muda. Kamu sudah dekat untuk menjadi seorang dewa perang. Jangankan cucuku. Bahkan jika itu aku khawatir aku tidak bisa melakukan 10 gerakan saat melawanmu." Lennon Shrey sangat terkejut saat mendengar kata-kata itu. Dia awalnya berpikir bahwa Harvey York paling-paling adalah seorang pemuda dengan sedikit kungfu kucing berkaki 3. Namun di luar dugaan, Harvey York justru memiliki kekuatan seorang raja senjata. Dan usia yang masih muda dan memiliki kekuatan seorang raja senjata, akan memungkinkan untuk menjadi generasi dewa perang di masa depan dalam waktu dekat. Berapa banyak dewa perang yang ada di negara Ha? Di daerah perbatasan kecil ini, dia akan menjadi naga. Arya Shrey juga terbangun dari keterkejutannya saat ini. Dia dengan cepat melepas anting-antingnya dan melihatnya. Segera, wajahnya penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Saat antingnya putus, dia tidak merasakannya. Kekuatan dan kecepatan macam apa itu? Chapter 5591. Pria berjas yang memegang senjata itu juga tercengang. Dia telah berada di Outskirts selama bertahun-tahun, dan dia telah mengikuti Lennon Shrey kemanapun dia pergi. Dia sudah melihat begitu banyak master hebat. Tapi ini pertama kalinya, dia bertemu dengan orang seperti Harvey York. Dalam pemahamannya, tidak peduli seberapa kuat master seni bela diri, tidak mungkin untuk bersaing dengan senjata api. Tapi sekarang dia mengerti. Di depan master sejati, kekuatan absolut tidak akan berguna. Dia merasa yakin bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk membuka pengaman dan menarik pelatuknya. Dia akan mati terlebih dahulu. Harvey York mengabaikan perubahan ekspresi pihak lain, tetapi berkata dengan ringan.
Ini hanya trik kecil mengukir serangga, tidak cukup untuk dibicarakan. Bolehkah aku pergi sekarang? Harvey York adalah kepala instruktur dari beberapa generasi, dan dia secara pribadi telah mengembangkan beberapa dewa perang. Bagaimana mungkin ada perubahan ekspresi karena pihak lain memujinya bahwa dia sudah dekat dengan dewa perang? Tapi ekspresi acuh tak acuhnya jatuh ke mata Lennon Sray. Pada saat ini, Lennon Sray menjadi lebih serius, dan dia perlahan berkata, Master kecil, mungkin ini hanya trik mengukir serangga untukmu. tapi bagiku, tidak seperti itu. Dia tidak berani memanggilnya teman kecil, tetapi master kecil, yang sudah menjelaskan masalahnya. Bagaimanapun, meskipun tembok luar besar, seni bela diri jauh lebih kuno daripada yang ada di dataran tengah. Meskipun Lennon Sray sudah berlatih seni bela diri selama setengah hidupnya, dia masih jauh dari tingkat raja senjata. Tapi sekarang dia tercengang ketika melihat kemampuan Harvey York. Dia takut dia tidak akan pernah berharap untuk melangkah lebih jauh dalam kehidupan ini. Melihat seorang jenius seni bela diri seperti Harvey York, Lennon Sray hanya merasa bahwa latihannya selama ini tidak ada artinya. Saat memikirkan hal ini, mata Lennon Sray panas dan dia berkata, Master kecil, kami telah bertemu denganmu 2 kali. Apakah kamu tinggal di dekat sini? Tapi mendengarkanmu berbicara, aksenmu seperti bukan dari sini. Aku tidak tahu, apakah kamu sudah lama tinggal di sini, atau kamu hanya kebetulan lewat? Jika itu untuk berbisnis, keluarga Sray kami memiliki cukup energi, dan bersedia melayani master kecil. Harvey York yang hendak berbalik, segera menghentikan langkahnya. Dia sebenarnya tidak ingin mempedulikan Lennon Sray dan cucunya. Tetapi karena mendengar bahwa Monroy dan memiliki sedikit kekuatan di outskirt, Harvey York sedikit tertarik. Harvey York mengangguk dan berkata, Meskipun aku orang lokal, aku sudah lama tinggal ke Golden Sands sebelumnya. Kali ini, aku kembali untuk belajar di Akademi Klan Bumi. Namaku Harvey York. Harvey York? Kembali dari Golden Sands? Mungkinkah dari keluarga York? Lennon Sray tampak terkejut, dia teringat rumor sebelumnya. Keluarga York pernah memiliki keturunan yang berbakat. Tetapi 20 tahun yang lalu, dia meninggalkan tembok besar dan pergi ke Golden Sands dan tidak pernah kembali. Mungkinkah Harvey York ini adalah keturunan orang itu? Jika demikian, maka keluarga York akan mengalami badai. Memikirkan 20 tahun yang lalu, Lennon Sray tiba-tiba sedikit gemetar, dan kemudian tiba-tiba batuk dengan keras. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Arya Sray dengan cepat melangkah maju, mengulurkan tangan dan menepuk punggung Lennon Sray untuk membuatnya merasa lebih baik. Lennon Sray menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak apa-apa, ini masalah lama. Harvey York tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Ini bukan masalah lama. Hanya saja ketika kamu berkultivasi, napas batinmu terganggu. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Chapter 5592. Mendengar kata-kata Harvey York, Lennon Sray sedikit terkejut, dan berkata, Master kecil, bisakah kamu benar-benar melihatnya? Ini adalah rahasia terbesarku, dan tidak ada seorang pun di keluarga yang mengetahuinya. Untuk menghindari kekhawatiran keluarganya dan beritanya tidak menyebar, Lennon Sray mengatakan kepada dunia luar bahwa dia mengidap penyakit paru-paru, sehingga dia sering batuk. Tetapi hanya dia sendiri dan beberapa orang yang tahu bahwa dia tidak sakit sama sekali, tetapi dia salah dalam kultivasinya. Arya Sray juga tampak terkejut saat itu. Kakekku sudah pergi ke rumah sakit besar di Walsing dan mereka mengatakan bahwa itu sulit untuk diobati. Itu adalah penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Mengapa kamu mengatakan bahwa ini adalah masalah kecil? Wajah Arya Sray menunjukkan ekspresi penuh pengharapan. Master kecil, apakah ada cara untuk menyembuhkan kakekku dengan mudah? Jika Harvey York tidak menunjukkan keterampilannya, Arya Sray pasti tidak akan mempercayai kata-katanya. Namun kini penampilan Harvey York cukup mengejutkan mata. Arya Sray tentu saja percaya dengan kata-kata Harvey York. Yang paling penting adalah bahwa sekarang keluarga Sray dalam masalah besar. Jika itu menyebar, Lennon Sray mungkin akan mengalami perselisihan internal. Ini juga alasan mengapa Arya Sray berlatih bajikuan, suatu bentuk tinju yang cepat. Karena dia ingin berbagi kekhawatiran dan menjaga kakeknya. Jika ada cara untuk menyelesaikan masalah kakeknya, maka dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Memikirkan hal ini, Arya Sray menggertakkan giginya sedikit, menatap Harvey York dengan tatapan tegas. Master kecil, sejujurnya, keluarga Sray kami adalah salah satu dari 4 suku besar di Outskirt. Di sini, kami memiliki hak untuk berbicara. Jika kamu dapat menyelesaikan masalah kakekku, maka keluarga Sray dapat menerima permintaan apapun darimu. Saat membicarakan hal ini, wajah cantik Arya Sray tiba-tiba berubah merah, tampaknya menyadari bahwa ada beberapa ketidaksepakatan dalam kalimat ini. Jika Harvey York adalah seorang cabul, apa yang harus dilakukan padanya?
Untungnya, Harvey York mengabaikan pikiran gadis kecil Arias Ray. Pada saat ini, setelah hening sejenak, dia perlahan berkata, "Tidak sulit untuk selesaikan masalah Tuan Monroe ini. Tapi aku perlu melakukan beberapa persiapan. Beri aku waktu. Aku akan datang besok untuk menyelesaikannya, bagaimana?" Bahkan, jika Harvey York ingin membantu Lennon Ray memecahkan masalah saat ini, dia bisa menyelesaikannya. Masalahnya adalah dia belum mengenal mereka terlalu baik. Jika beberapa hal dilakukan terlalu cepat, tidak hanya pihak lain tidak akan bersyukur, tetapi mereka juga akan menerima begitu saja, dan bahkan memiliki pikiran lain. Pelan-pelan, di satu sisi, agar orang tidak meragukan identitasnya. Di sisi lain, ini setara dengan memberi keluarga Ray harapan psikologis. Mendengar kata-kata Harvey York, senyum muncul di wajah Arias Ray seperti gunung es yang mencair. "Tidak masalah. Kami sedang menunggu tuan kecil di rumah." Lennon Ray juga tersenyum dan berkata, "3 hari kemudian, kami pasti akan mengadakan perjamuan untuk menghibur tuan kecil. Adapun hal-hal lain, yakinlah. Keluarga Ray kami pasti akan mengaturnya." Di mata Lennon Ray, selama masalahnya dapat diselesaikan, maka apa yang harus dihadapi Harvey York bukanlah masalah di matanya. Bahkan jika Harvey York ingin raja kembali dan mengambil alih keluarga York, keluarga Ray akan sepenuhnya mendukungnya. Sayang sekali Harvey York sama sekali tidak memiliki pikiran seperti ini. Chapter 5593. Harvey York mengangguk dan hendak berbalik dan pergi. Pada saat ini, Lennon Ray sepertinya memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah kartu yang dibawanya, dan menyerahkannya kepada Harvey York dengan hormat, sambil berkata, "Master kecil, ini nomorku. Kamu dapat meneleponku kapan saja. Selain itu, pengawalku juga tidak buruk. Biarkan dia membawamu kemanapun kamu pergi. Jika kamu menghadapi masalah besar atau kecil di luar benteng, kamu juga dapat memintanya untuk menyelesaikannya masalahmu. Dia bisa mewakili keluarga Ray kami." Harvey York berkata ringan. "Baiklah. Sebenarnya, dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga Ray. Tetapi pengawal ini untuk sementara dapat membantu Harvey York untuk memastikan keselamatannya atau untuk tujuan lain. Bagi Harvey York, semua ini tidak penting." Pengawal Lennon Ray bernama Black Panther, dan dia terlihat sangat gelap. Setelah menerima perintah, dia mengikuti Harvey York dengan hormat. Pada akhirnya, Harvey York memintanya untuk membawanya pulang setelah berjalan-jalan. Black Panther mengendarai Toyota Prado dengan interior yang didekorasi dengan mewah. Harvey York hanya meliriknya dan tahu bahwa ini jelas merupakan versi yang disesuaikan secara khusus. Lagi pula, bahkan kacanya tahan peluru dengan 7 lapisan, yang cukup untuk menunjukkan sumber keuangan keluarga Ray. Sebelumnya, Harvey York melihat dalam data bahwa 2 kelompok utama Serigala Klan di Gangnam dan 4 suku besar lainnya berbagi wilayah. Awalnya dia tidak percaya, tapi sekarang dia percaya. Setelah kembali ke komunitas, Harvey York memesan beberapa obat herbal China yang berharga secara acak. Dia meminta Black Panther untuk mempersiapkan sesuai dengan standarnya sendiri, dan kemudian dia kembali beristirahat. Di malam hari, Harlan Hick menerima beberapa telepon dan meminta Harvey York datang untuk makan malam. Harvey York yang tidak ingin berutang terlalu banyak padanya, dan ditambah dengan sikap Whiteley Cop dan Billy Hick, hanya membuat alasan untuk menolak ajakannya. Setelah diam sepanjang malam, sore berikutnya, Harvey York memberitahu Black Panther untuk menjemputnya dan membawanya ke rumah keluarga Ray malam ini. Dia akan pergi keluar untuk mencari sesuatu untuk dimakan ketika Harlan Hick menelponnya lagi. "Harvey kecil, hari ini, Paman tidak mencarimu untuk makan. Aku punya sesuatu untuk merepotkanmu." Di seberang telepon, nada Harlan Hick agak berat. Harvey York tertegun sejenak dan berkata, "Paman Hicks, katakan saja langsung. Selama itu dalam kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik. Kamu harus bisa menjaganya." Kata-kata Harlan Hick mengandung kekhawatiran seorang ayah kepada putrinya. "Billy akan menghadiri pertemuan alumni mahasiswa baru malam ini. Aku merasa khawatir. Dia memiliki sedikit pengalaman di luar. Aku takut dia akan dimanfaatkan oleh orang lain. Harvey kecil, bisakah kamu membantuku mengawasinya? Paman mohon padamu." Bahkan di seberang telepon, Harvey York mau tak mau memutar matanya tanpa sadar. Hanya dapat dikatakan bahwa Harlan Hick melakukan segala hal yang mungkin untuk mencocokkan dirinya dan putrinya. Hanya saja, saat Harlan Hick mengatakan demikian, dan jika dia menghindar, dia akan menjadi terlihat bodoh. Untuk mengintegrasikan ke dalam identitasnya saat ini sesegera mungkin, Harvey York hanya bisa mengangguk dan setuju. Meskipun dia sama sekali tidak tertarik dengan pesta anak-anak. Setelah menutup telepon, Harvey York segera memutar nomor yang diberikan Harlan Hick. "Halo, siapa itu?" Di seberang sana, suara dingin Billy Hick terdengar.
Ini aku, Harvey York. Harvey York berbicara dengan ringan. Paman memintaku untuk menemanimu ke pertemuan mahasiswa baru. Billy Hikes di seberang telepon tampak tertegun sejenak, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin. Aku di Sterling City, di pusat kota sekarang.